تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Anakku sekalian yang insya Allah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada malam hari ini dari kitab Riyadhus Shalihin tentang babun fil iktisadi fil ibadati, bab efisiensi dalam ibadah, bab ekonomis dalam ibadah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu menginginkan yang gampang-gampang dan tidak menginginkan yang susah. Artinya bahwasanya Islam ini datang bukan menjadi beban bagi penganutnya. Nah, ada satu hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu qala. Jadi ada sebuah hikayat, ada sebuah cerita. Ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, satu ketika ada 3 orang ini datang ke rumahnya istri-istri Nabi. Pertanyaannya, ngapain 3 manusia ini, 3 orang ini datang ke rumah istrinya Nabi? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi. Jadi datang ke istri Nabi, nanya, kalau Nabi ibadahnya gimana sih? Rasul itu ibadahnya model gimana sih? Lamakah, beratkah, atau terus-menerus ibadahkah, atau ada istirahatnya kah, atau gimana? Nah, mereka saling bertanya kepada istrinya Nabi tentang bagaimana metode dan cara ibadahnya seorang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma uhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Falamma uhbiru, dan ketika 3 orang ini dikabarin, dikasih tahu bagaimana tentang ibadahnya Nabi dalam keseharian, ka'annahum taqalluha. Nah, mereka ini menganggap kok Nabi ibadahnya kayak gini ya. Enggak kayak yang mereka bayangkan. Seorang Nabi itu enggak berhenti-berhenti ibadah, sholat, enggak berhenti-berhenti, puasa, enggak berhenti-berhenti. Tapi setelah mereka mendapat keterangan dan jawaban dari istri Nabi, kok mereka heran. Enggak seperti apa yang ada pada bayangan mereka. Wa qalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata mereka bertiga, di mana kita ini dari posisinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kalau Nabi dia udah mendapat jaminan ampun. Kalau Rasul kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah mendapat jaminan ampunan dari segala dosanya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Akhirnya mereka bertiga yang pernah menghadap datang ke istri-istrinya Nabi dan bertanya tentang ibadahnya Nabi. Qala ahaduhum amma ana fa usallil laila abadan. Kata yang pertama nih. Amma ana, dan adapun aku. Ini kata sahabat, kata orang yang bertanya tentang bagaimana ibadahnya fa usalli al laila abadan.
Saya pokoknya kalau malam udah nggak mau berhenti-berhenti. Fausolli al-laila abadan, saya akan senantiasa kalau malam pokoknya sholat aja nggak berhenti-berhenti. Ketika masuk waktu malam, kata sahabat ini, pokoknya saya nggak berhenti-berhenti. Saya mau ngerjain sholat dan sholat aja. Wa qalal akharu wa ana asumud dakhra abadan wala ubtiru. Kemudian yang satu lagi bilang, kalau aku mau puasa aja seumur-umur. Setiap hari nggak pernah mau jebol, mau puasa aja. Wala ubtiru. Yang satu maunya apa tadi? Sholat nggak berhenti-berhenti. Sholat malam nggak berhenti-berhenti. Yang kedua, kalau saya mah pokoknya mau puasa nggak berhenti-berhenti dan nggak mau jebol-jebol. Terus-terusan setiap hari puasa. Wa qalal akharu, dan yang ketiga bilang, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Yang ketiga bilang, kalau saya mah pokoknya mau jauh aja. Mau menghindar saja dari wanita, mau jauh aja dari perempuan. Fala atazawwaju abadan. Seumur-umur saya nggak bakalan mau nikah, nggak bakalan mau kawin. Jadi 3 orang ini berprinsip, yang satu kerjaannya mau sholat malam, yang kedua mau puasa selama-lamanya, dan yang ketiga nggak mau dekat sama perempuan, nggak mau nikah. Nah, mereka berharap apa yang mereka lakukan ini akan mendapat ampunan, apa yang mereka lakukan ini adalah sesuai dengan ajaran agama. Itu tanggapan dan anggapan mereka. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Kemudian akhirnya Nabi menemui 3 orang yang tadi. 3 orang, yang satu mau sholat malam gak berhenti-berhenti, yang satu mau puasa gak berhenti-berhenti, yang terakhir, yang ketiga mau apa? Mau menjauhkan diri dari perempuan dan gak mau nikah. Akhirnya ditemuilah mereka itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian kata Nabi, antumul ladzi qultum kada wa kada. Kata Nabi, kalianlah bertiga yang ngomong, yang bilang kayak begitu. Kamu ini mau sholat malam gak berhenti-berhenti, yang kamu ini mau puasa gak jebol-jebol, yang ini mau jauhin apa tadi? Mau jauhin wanita, gak mau nikah. Itu ucapan kalian, kata Nabi. Ama wallahi inni la ahsyakum lillahi wa atqakum lah, kata Nabi. Demi Allah, kalau ada manusia yang paling takut kepada Allah, kata Nabi, maka akulah orang. Jika ada orang yang paling takwa di muka bumi ini, kata Nabi, maka akulah orang yang paling takwa. Jadi kata Nabi, akulah orang yang paling takut kepada Allah, dan akulah orang yang paling takwa kepada Allah. Lakini asumu wa ubtiru. Nah, aku orang yang paling takut kepada Allah, kata Nabi, aku orang yang paling takwa kepada Allah. Sesungguhnya aku ini puasa, tapi aku buka. Enggak selama-lamanya puasa. Tuh. Wa usalli wa arkun. Kata Nabi, aku orang yang paling takut kepada Allah, aku orang yang paling takwa kepada Allah, tetap saja aku sholat, aku tidur. Bukan seperti pendapat mereka, mau sholat setiap malam gak berhenti-berhenti, mau puasa tiap hari gak berhenti-berhenti. Tuh, ternyata Nabi orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takwa kepada Allah. Beliau puasa, beliau buka, beliau sholat, beliau waktunya tidur, beliau wa atazawwajun nisa, kata Nabi, dan aku juga menikahkan wanita. Maka Nabi banyak istrinya. Nah, faman ragiba an sunnati falaisa minni. Maka jika ada orang yang beribadah berlebihan,
tidak mengikuti ajaranku, kata Nabi, falasai minni, maka mereka bukan umatku. Jadi ketika kalian menemukan orang kalau malam nggak tidur tuh, dari mulai maghrib datang malam sampai subuh nggak tidur, ibadah aja. Kemudian setiap harinya nggak pernah jebol, ngapain? Puasa aja. Kemudian kalian menemukan orang, pokoknya saya mau kagak mau nikah, nggak mau kawin, a'tazilun nisa, saya mau jauh dari perempuan. Oh, ternyata ini orang dikhawatirkan. Kata Nabi, paman raghiba an sunnati falaisa minni. Orang yang tidak mengikuti ajaranku, dia bukan umatku. Nabi puasa, Nabi berbuka. Hari ini dia puasa, besok enggak. Begitu tuh. Kemudian Nabi malam bangun. Waktunya sholat ya sholat, waktunya tidur ya tidur. Sama begitu. Karena fitrah manusia, maka Nabi juga nikah. Artinya Nabi juga punya istri. Jadi kalau ada orang, gue pokoknya seumur hidup, gue kagak mau nikah, gue mau ibadah aja. Lah nikah juga ibadah. Gue mah nggak mau tidur kalau malam, mau sholat malam aja, tidur juga ibadah. Gue mau puasa aja kalau siang, nggak mau buka-buka. Waduh, makan juga, iftar juga ibadah. Nah, apa kesimpulan dan intisari yang bisa kita ambil dari keterangan cerita dan dari keterangan hadis Nabi kita Muhammad SAW? Bahwa Islam itu tidak memberatkan penganutnya, Islam tidak memberatkan umatnya di dalam masalah ibadah. Jangan paksakan diri. Sampai dari maghrib sampai subuh nggak tidur, sholat, jangan dipaksakan diri. Saya mau puasa seumur-umur, saya nggak mau jebol, puasa aja. Dari mulai bulan puasa Ramadan, selesai Syawal, puasa lagi, ketemu enggak. Begitu juga. Mau lelaki, mau perempuan, kalau sudah datang jodohnya ya nikah. Tapi jangan gatel. Oh, jangan apa? Jangan gatel. Belum waktunya gatel. Tinggalan di rumah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bukan hanya mengaku umatnya Nabi, tapi mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Contoh, kita kenal sama lurah, kita kenal sama Pak Camat, sama Pak Lurah, kita kenal. Tapi belum tentu lurah atau camat kenal sama kita. Oh gitu. Kita ngaku umatnya Nabi yang dikhawatirkan, Nabi enggak ngakuin kalau kita apanya. Oh itu. Nah mudah-mudahan pengakuan kita sebagai umat Nabi dan Nabi ngakuin kita sebagai umat. Nah kalau kita sudah diakuin sama Nabi sebagai umatnya, maka insya Allah kita kelak di akhirat bareng sama beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.